Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, masih 7 orang, kita tunggu dulu ya. Sofi Nabila, Sofi Magrina, Ardea, Aisyah, Arida, Tasya. Haskia lagi kompre dia nih di sini. Insya Allah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 baru sama Ustazah. Hadir, Aisyah Husni hadir. Ya, Sofi Nabila hadir. Ya, mana nih wajah antuna? Nggak ada les hari ini ya? Hari apa-apa aja kalian les yang sama Ustazah Rosmita? Rabu Jumat. Oh, Rabu Rabu Jumat. Jumat. Yang ikut itu yang mau ke LIPI aja? Iya, Aisyah. Ustazah, mungkin dari Jember gitu. Oh iya, maksudnya yang mau ke STAIS lah kayak gitu ya, Jember atau Iya. Lipia tuh. Oh, kalau yang nggak mau, kalau yang nggak ke arah sana nggak ikut les? Enggak. Jadi ada berapa orang yang ikut? 10 gitu mungkin salah. Oh, 10, Masya Allah. Tasya Alfia nggak ikut ya? Ikut Ustazah. Oh, ikut. Sofi Nabila? Ikut juga Ustazah. Oh, ikut juga, Masya Allah. Ade ikut deh? Ikut Ustazah. Ikut. Nurul Adinda? Enggak ya, jauh ya? Ustazah, Ya. dia izin gak ada jaringan Ustazah. Oh, dia. Ya. Sofia Aurel jelas nggak ikut lah ya, jauh ya. Ya. Online Ustazah. Oh, online. Oh iya. Kasih materi gitu sama Ustazah Mita. Iya. Nah, jadi untuk anak-anak ustazah ini memang sebenarnya udah harus jauh-jauh hari mempersiapkan atau memilih tujuannya mau kemana setelah ini, seperti itu. Kalau jauh-jauh hari itu waktu untuk mempertimbangkan, untuk memikir ya, itu masih panjang dan masih santai, kita bisa pikir enak gitu. Tapi kalau udah keburu-buru nanti, nah itu jadinya nanti ujung-ujung udahlah, daripada nggak kuliah ikut-ikutan kayak gitu. Nah, sehingga hasilnya nggak maksimal. Jadi anak-anak ustazah jangan sampai kuliah itu karena ikut-ikutan Pak, padahal dia sendiri, dia satu dia nggak pengen kuliah, dua dia bingung mau jurusan apa, mau pilih kuliah yang kemana kayak gitu, akhirnya dia ikut-ikutan dan hasilnya nggak maksimal. Nah, jadi kalian tuh harus punya pilihan, tentukan pilihan dari sekarang, saya ini maunya kemana ya, saya ini bisanya apa, seperti itu, maunya nanti seperti apa. Nah, itu kalian udah harus tentukan, jangan sampai hanya ikut-ikutan ya, atau karena nanti karena cuma kalau nggak kuliah kan malu, hari gini enggak kuliah itu gimana, jangan pikirkan kayak gitu ya, asal yang penting kuliah, jangan kayak gitu. Satu, pikirkan sayang uangnya ya kan, sayang uang orang tuanya. Dua, sayang waktu kalian. Kalian tuh menjalaninya karena malu kalau nggak kuliah. Nah, berarti itu nggak dari hati kalian. Nah, sesuatu yang nggak minat kalian, yang atas dasar paksaan atau ikut-ikutan, nah, itu nggak akan bisa kalian resapi dan nggak akan bisa kalian rasakan manfaatnya, seperti itu. Jadi kalau memang misalkan nggak ada niat kuliah, misal ya, ini kan banyak anak-anak yang seperti ini, karena dia merasa udah capek lah segala macam, udahlah saya nggak kuliah, atau dia pengen kuliah tapi misalkan orang tuanya nggak mampu, seperti itu. Nah, udah, maka cari alternatif yang lain yang kira-kira bermanfaat dunia akhirat, seperti itu. Yang penting nggak nganggur. Kalau udah nganggur,
ujung-ujungnya. Nah, kalau udah nganggur itu, apalagi anak-anak ustazah yang semuanya udah pegang HP itu, kalau nganggur Masya Allah itu udah buang-buang waktu semua itu. Anak gadis yang nganggur di rumah itu rata-rata malas, bukan malas apanya, udah malas belajar, malas bantu orang tua. Nah itu yang lebih menyakitkan, adanya dia dengan gak adanya di rumah tuh sama aja. Harapan orang tuanya dia nggak sekolah, dia bisa bantu uminya. Nah ternyata nggak, nongkrong aja di kamar, itu juga nggak bagus. Nah kalau gitu saran saya nikah aja ya. Karena apa? Kalau nikah itu selamat dunia akhirat ya. Terkhususnya jika ada yang datang yang baik agamanya. Seperti itu. Kalau udah anak gadis nganggur di rumah itu bahaya. Bahaya kena pergaulan yang menyimpang. Seperti itu, pelan-pelan nanti tutup auratnya semakin singkat kayak gitu ya, naik lama-lama hilang jilbabnya dan lain sebagainya. Nah ini kejadian seperti itu. Jadi kalian jangan pandang lucu atau pandang tabu teman-teman kalian yang tahu tuh, nikah dia, kok cepet kali nikah, lalu jadi bahan tertawaan atau jadi bahan pergunjingan ya. Ingat, nikah muda itu bukan suatu bukan suatu celaan atau bukan suatu aib. Kalau memang untuk menjaga agama dan kehormatan kita, Masya Allah itu pahalanya besar. Seperti itu ya. Nah dari sekarang kan udah harus tentukan, jangan nanti udah bulan 7 baru mepet. Nah bulan 7 baru, waduh anak kemana ya, tanya teman, anti kemana, udah ujungnya dia ikut-ikutan. Seperti itu sangat disayangkan ya kan. Nah itu pembukaan dari Ustazah untuk anak-anak Ustazah yang sudah bergabung 14 orang, yang lainnya belum dapat kabar ya. Nah bismillah kita mulai. Silahkan lihat layar, atau yang punya buku silahkan lihat bukunya. Kita tinggalkan hadis nasikhul hadis wa mansukhih. Kita masuk ke khobarul ahad ya, bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih ya. Khabar ahad ditinjau dari kuat dan lemahnya. Kita udah bahas yang makbul ya. Nih ada tulisannya taqaddamal kalam alaih, telah diperbincangkan, telah dibahas di pembahasan yang telah lalu ya. Hadis ahad yang makbul tuh ada 4 kemarin ya. Ada sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Nah, pada bab ini kita bahas yang mardudnya. Apa arti mardud? Ditolak ya. Nah mardud terbagi 2. Sebab ditolaknya itu apa? Ada 2 sebab. Bisa babi sakoti fis sanad, dan yang kedua bisa babi ta'ni fir rawi. Sebab tertolaknya itu ada 2. Yang pertama sebab gugurnya perawi dalam sanadnya, dalam sebuah sanad. Ada 10 perawi, gugur 2 misalkan. Ada 20 perawi, gugur perawi awal sanad, dan di akhir sanad hilang perawinya. Jadi sanadnya enggak mutasil lagi, tidak bersambung lagi karena ada yang putus, mata rantainya putus, seperti itu istilahnya. Nah, bisa kotifis sanad, di situ ada yang zohir, ada yang khafi. Nah, zohir macam-macamnya, ada muallak, ada mursal, ada mu'dal, ada munqati. Sementara khafi ada yang mudallas, ada yang mursal khafi. Adapun sebab mardud yang kedua, bisa babi ta'ni fir rawi, dengan sebab tuduhan pada perawinya. Adanya tuduhan, tentunya ini tuduhan yang negatif seperti itu ya, namanya aja udah tuduhan ya, pada perawinya. Dia juga terbagi 2. Ada yang yata'allaq bil adalah, berhubungan atau berkaitan dengan keadilan seorang perawi ya. Ada yang berkaitan dengan kedobitan perawi. Nah di sini ada yang tertuduh dengan al-kadzib, at-tuhmah bil kadzib, al-fisq, al-bidah, al-jahala, ada fuhsyul ghalat, su'ul hifzi, ada al-ghaflah, ada kathratul auham, mukhalafatul thiqat. Kita akan bahas satu. Nah, kita masuk ke haditsul mardud atau ad-dhaif ya. Paling dikenal itu dengan hadis dhaif. Dhaif dengan al-mardud sama.
Nah, ma huwa al haditsul mardud atau ma huwa al haditsul dhaif? Ta'rifuhu huwa ma lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutih. Hadza huwa ad-dhaif, hadza huwa al-haditsul dhaif. Huwa ma lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutihi. Yaitu yang tidak berkumpul padanya, ya malam yajma', yang tidak berkumpul padanya sifat hadis hasan. Ya. Sifat atau syarat-syarat hadis hasan. Karena apa? Karena hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Tentunya hadis dhaif ini yang bukan hadis sahih dan juga bukan hadis hasan. Jadi sebenarnya hadis ini ya faktanya hadis itu terbagi 5, ya kan? Hadis apa aja itu Ustazah? Hadis sahih li dzatihi, ya. Hadis sahih li ghairihi, ada al hasan li dzatihi yang ketiga, yang keempat al hasan li ghairi, yang kelima ini dia dhaif. Nah, jadi faktanya hadis itu terbagi 5 macam. Nah, kita bahas yang kelima ini, yaitu hadis yang dhaif. Yang jelas dhaif itu bukan hasan, bukan sahih. Dia paling rendah derajatnya. Nah, maratibuhu tatafawutun kama yatafawatus sahih. Kaget Ustazah. Boleh, silahkan dibalikkan nanti ya Kak. Tatafawutun kama yatafawatus sahih, faminhu ad-dha'ifu jiddan, wa minhu al-matruk, wa minhu al-munkar, wa syarru anwa'ihi al-mawdu'. Jadi tingkatan-tingkatan hadis dhaif ya tatafawut, dia bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis sahih bertingkat-tingkat, ya kan? Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairi. Mana yang lebih tinggi derajatnya, sahih li dzatihi atau sahih li ghairi? Sahih? Ya, betul Tasya. Sahih li dzatihi. Nah, begitu juga dengan dhaif. Dhaif itu juga bertingkat-tingkat. Di antaranya ada yang dikatakan ad-dhaifu jiddan. Nah, ada itu di sebuah hadis, di bawahnya hadza dhaifu jiddan. Hadis ini hadis dhaif sekali. Atau di bawahnya ada hadis matruk yang dikatakan matruk, ya. Matruk ini kalau kita cari artinya dari tarokayat suruku, ya. Hadisnya ditinggal, ya, enggak dipakai, matruk dia. Yang di bawahnya ada mungkar, ada hadis mungkar. Nah, ini hadisnya diingkari. Tetapi di derajat yang paling bawah, syarru anwa'ihi, jenis dhaif yang paling jelek itu maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Nah, ini yang disebutkan hadis dhaif jiddan, matruk, mungkar, al-maudhu', ini tergolong macam-macam hadis dhaif. Seperti itu. Contoh hadis dhaif. Lihat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, akhrajahu Tirmidzi. Ini contoh hadis dhaif, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata haidan, barang siapa, ya, siapa yang mendatangi wanita haid, ya, atau seorang istri, ya, awim ro'atan, atau seorang perempuan, yakni istri di sini, ya. Maksudnya ini suami yang mendatangi istrinya yang sedang haid, ya, atau mendatangi istrinya fi duburiha, pada duburnya, ya, yakni melakukan hubungan suami istri fi dubur. Nah, au kahinan, atau seseorang yang mendatangi dukun. Kahin itu dukun, ya.
maka kafaro bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa-apa yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif itu boleh dipakai loh. Boleh disebutkan ya, akan tetapi harus dengan syarat-syarat berikut. Nah, syaratnya nanti ada di bawah. Nah, ini dia. Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkannya. Nah, ini akhrajahu Tirmidzi loh. Imam At-Tirmidzi saja yang meriwayatkannya. Berarti Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dhaif dong. Iya, benar. Karena ada hadis dhaif yang boleh kita pakai, tetapi ada syaratnya, hukum meriwayatkannya. Ya juzu riwayatuhu ya min ghairi bayani dha'fih, min ghairi bayani dha'fihi bisyartaini huma, boleh meriwayatkannya ya, boleh meriwayatkan tanpa menjelaskan kedhaifannya. Afwan, boleh meriwayatkan hadis dhaif, ya udah benar tadi. Min ghairi bayani dha'fi, tanpa menjelaskan bahwasanya ini hadis dhaif, dengan dua syarat. Nah, Ustazah tambahkan ya untuk sekedar pengetahuan saja, hadis dhaif ini boleh kita riwayatkan atau boleh kita sampaikan ke orang banyak, tetapi dengan syarat kita jelaskan hadis ini dhaif. Seperti itu, karena banyak para ulama terkhusus hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Nah, terkhusus hadis tentang menuntut ilmu itu banyak hadis dhaifnya, tetapi dipakai para ulama, namun mereka jelaskan ini hadis dhaif. Nah, seperti itu, dengan menjelaskan bahwasanya ini hadis dhaif. Tapi kalau nggak kita jelaskan, kita nggak bilang ini hadis dhaif, itu tidak boleh. Nah, adapun di sini boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menjelaskan bahwasanya ini dhaif dengan dua syarat. Syarat yang pertama, alla yata'allaqu bil aqaid ka sifatillahi ta'ala, tidak berkaitan dengan akidah. Nah, yakni hadis yang dia riwayatkan, hadis dhaif yang mau dia riwayatkan itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Kalau hadisnya berhubungan dengan akidah, maka nggak boleh diriwayatkan. Contohnya apa? Kasifatillahi ta'ala, seperti hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan tentang akidah, asma wa sifat ya, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak berkaitan dengan akidah, maka tafadhol, boleh diriwayatkan tanpa menjelaskan keterangan dhaifnya. Syarat yang kedua, alla yakunu fi bayanil ahkami syar'iyyati, fi bayanil ahkami syar'iyyati mimma yata'allaqu bil halal wal haram. La yajuzu riwayatul hadits, la yajuzu riwayatul ahaditsil maudu'ati illa ma'a bayani wad'iha illa ma'a bayani wad'iha. Ya, yang kedua, alla yakunu fi bayanil ahkami syar'iyyah. Ya, hendaknya bukan atau tidak menjelaskan hukum-hukum syar'iyyah. Fi bayanil ahkami syar'iyyah, tidak menjelaskan hukum-hukum syar'iyyah. Mimma yata'allaq bil halal wal haram, yang berhubungan atau yang berkaitan dengan halal dan haram. Maka hadis dhaif yang mau diriwayatkan itu hendaknya dia bukan hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah tentang penghalalan dan tentang pengharaman. Sebentar, Ustazah mau lihat ini yang baru datang. Bentar ya. Iya, Bi. Oh, titip sapam aja lah, Bi. Lagi ngajar. Yo. Iya.
18 orang yang bergabung ya, 18 orang baru. Kalian sekelas ada berapa orang? 35. 35, Masya Allah. 35 Ustazah. Rame, tapi yang ikut 18 orang ya, berarti ada ya? Iya, tadi Dea udah ada yang menyampaikan. Sebentar ya. Ya, kita lanjut. Bentar, Dek. Belum, Dek. La yajuzu riwayatul ahaditsil mawdu'ah. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu'. Ya, hadis maudhu'. Apa tadi arti maudhu'? Palsu. Ya, betul. Ahsanti. Mumtaz. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu' kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Ya. Nah, jadi kalau dulu Ustazah bingung ya. Dulu waktu Ustazah belum belajar mustalahul hadis nih, ketika baca buku terus dikatakan hadis dhaif. Sempat bingung loh, katanya nggak boleh meriwayatkan hadis dhaif, pakai hadis dhaif. Kok ini banyak di buku-buku hadis dhaif dipakai seperti itu, dan ternyata memang diperbolehkan dengan syarat menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis dhaif, dan ada syarat-syarat yang lain ya. Ada syarat-syarat yang lain jika ingin menggunakan hadis dhaif. Salah satunya itu tadi, harus dijelaskan bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Nah, hukmul amali bih. Your internet connection. Suara Ustazah dengar? Dengar Ustazah. Dengar. Oh, Dengar Ustazah tapi pelan. Oh iya. Dengar Ustazah tapi pelan. Karena memang Ustazah lemah lembut ya, jadi suaranya pelan. Ya, kita lanjut. Hukmul amali bih, hukum beramal dengan hadis dhaif. Ya, hukum beramal dengan hadis dhaif. Dhahaba jumhurul ulama ila istihbabil amali bih. Fi fadailil a'mal bi syurutin thalathatin. Dhahaba jumhurul ulama ila istihbabil amali bih fi fadailil a'mal bi syurutin thalathatin. Al-awwal an yakuna ad-dha'fu ghairu syadidin. An yakuna ad-dha'fu ghairu syadid. Wa tsani an yandarija tahta asli ma'mulin bih. At-thalith alla ya'taqidu indal amali bihi thubutihi. Ada gangguan jaringan ini kayaknya, Feb. Terputus internetnya. Iya. Iya kan, kalau kayak gini kan gambar anaknya pun hilang. Internet Zoom dari enggak, sekolah lah. Pakai wifi kan. Enggak ada. Ya kan kayak gini kan? Ya udah lah, mau kayak mana lagi? Join from bro.
Tadi dah ada usaha muncul ini yang waktu sekolah belum. Mang dikasihnya apanya? Your internet error.